Halo, perkenalkan nama saya Sylvia Ramadhani dengan NIM 333324016 pada modul 5 Praktikum Statistika 2, shift 2. Di sini terdapat 7 soal tugas mingguan. Yang pertama itu sebanyak 20 karyawan berpartisipasi dalam suatu penelitian mengenai metode pelatihan kerja untuk meningkatkan produktivitas. Para peserta dibagi secara acak ke dalam 4 kelompok, yaitu pelatihan seminar, pelatihan praktik langsung, pelatihan berbasis video, dan pelatihan mentoring. Setelah pelatihan selesai, skor peningkatan produktivitas setiap karyawan dicatat dengan taraf signifikansi 0,05. Uji apakah keempat metode pelatihan tersebut memiliki tingkat efektivitas yang sama. Di sini kita akan menguji nomor satu ini dengan uji Kruskal-Wallis untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan tingkat produktivitas karyawan berdasarkan metode pelatihan yang diberikan. Kemudian nomor 2, dalam suatu penelitian mengenai pola penggunaan lift di gedung perkantoran, peneliti ingin mengetahui apakah urutan penggunaan lift oleh karyawan pria dan wanita bersifat acak atau tidak. Di sini menggunakan uji kerendeman atau rantes untuk mengetahui bersifat acak atau tidak. Nomor 3, di sini suatu penelitian dilakukan untuk membandingkan nilai kemampuan komunikasi mahasiswa yang mengikuti organisasi kampus dan mahasiswa yang tidak mengikuti organisasi kampus dengan menggunakan uji Mann-Whitney. Kemudian di sini juga ada nomor 4, sebuah perusahaan ingin mengetahui apakah jenis pelatihan kerja mengaruhi tingkat kepuasan karyawannya terhadap program pengembangan diri yang diberikan dengan menggunakan uji mood median. Kemudian nomor 5, sebuah perusahaan ingin mengevaluasi tingkat produktivitas karyawan setelah penerapan sistem kerja baru. Di sini itu ada sebelum sistem baru, setelah 1 bulan, dan setelah 3 bulan. Di sini menggunakan uji Whitney. Kemudian di sini juga ada sampel terdiri dari 12 karyawan yang mengikuti program pelatihan kerja untuk meningkatkan keterampilan operasional. Di sini menggunakan uji Wilcoxon karena di sini mengetahui sebelum pelatihan dan setelah pelatihan. Kemudian di sini ada uji T-square, yaitu suatu penelitian dilakukan untuk mengetahui apakah jenis pekerjaan orang tua mempengaruhi tingkat motivasi belajar siswa SMA. Oke, selanjutnya di sini kita menggunakan 2 software untuk masing-masing soal, yaitu ada uh, Minitab dan RStudio. Di sini juga kita bisa bikin datanya dulu di Excel, di soal 1, soal 2, soal 3, soal 4, soal 5, soal 6, dan soal 7. Di sini fungsinya untuk biar kita bisa lebih mudah mengkopinya nanti di Minitab. Kemudian pertama, di sini saya akan menjelaskan di RStudio dulu untuk ketujuh soal tersebut. Di sini itu uji Kruskal-Wallis untuk soal pertama. Di sini ada sintaks seminar dengan menginput data-datanya, kemudian praktik langsung, video pembelajaran, dan mentoring berdasarkan data-data yang tadi ada di soal. Di sini bisa langsung ditulis aja. Kemudian kita bisa pakai sintaks Kruskal test di seminar, praktik langsung, video pembelajaran, dan mentoring. Kemudian ini bisa langsung di running aja. Dan di sini terdapat nilainya, yaitu hasil pengujian diperoleh nilai sebesar 0,002318 karena nilai p-value-nya ini kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan tingkat produktivitas karyawan yang signifikan berdasarkan metode pelatihan yang diberikan. Kemudian untuk soal nomor 2, uji kerendeman atau rantes, itu menggunakan sintaks sebagai berikut, yaitu kita akan menginstal package rantes dan install package T-series dulu. Kemudian kita dengan library rantes dan library T-series untuk mengaktifkan package-nya. Kemudian di sini bisa ditulis data dengan S numerik 10. Ini bisa disesuaikan dengan pria itu 1 dan wanita itu 0 dari data yang di soal. Di sini berarti pria itu 1, wanita 0, dan selanjutnya. Kemudian untuk soal nomor 2 juga bisa langsung di running aja.
Di sini install package, mungkin kita tunggu sebentar. Terus di sini itu nilai rantisnya adalah 0,2658 untuk P value-nya. Karena nilai P value-nya ini lebih besar dari 0,05, maka H0 itu diterima. Dengan standar normal itu 1,1127. Dengan alternatif hipotesisnya itu 2 sisi. Kemudian untuk nomor 3, ini menggunakan uji Mann-Whitney. Di sini ada sintaks kelompok dengan RIP mengikuti organisasi 11 dan Ripley tidak organisasi 8. Di sini itu mengikuti organisasi itu ada 11 orang dengan 11 data dan tidak organisasi itu ada 8 orang dengan 8 data. Kemudian di sini itu sintaks skor digunakan untuk menginput skor kemampuan komunikasi mahasiswa. Kemudian di sini juga ada data frame, kelompok, dan skor itu untuk menggabungkan data ke data frame. Kemudian juga ada data split, digunakan untuk memisahkan data berdasarkan kelompok mahasiswa yang organisasi dan tidak organisasi. Kemudian sini sintaks Wilcox test itu untuk melakukan uji Mann-Whitney-nya karena kedua kelompok ini bersifat independen atau tidak berpasangan. Dengan sintaks sebagai berikut, itu data mengikuti organisasi, kemudian skornya, terus data tidak organisasi, skornya, dan PRIP-nya sama dengan false. Kemudian bisa langsung di running aja. Dengan nilainya itu berdasarkan ini, nilainya adalah 0,0003.243. Karena nilai P value-nya ini kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Dengan nilai AW-nya itu 88. Di sini itu menunjukkan bahwa terdapat perbedaan kemampuan komunikasi yang signifikan antara mahasiswa yang mengikuti organisasi dan mahasiswa yang tidak mengikuti organisasi. Kemudian di soal nomor 4 atau uji mood median itu dengan sintaks sebagai berikut, yaitu pelatihan. Di sini itu kita menginput data jenis pelatihan, ada seminar, workshop, dan mentoring. Dengan masing-masing itu nilainya 5, kemudian menginput skor kepuasan karyawan, di sini itu untuk nilai seminar, di sini untuk nilai workshop, dan di sini itu untuk nilai mentoring. Kemudian bisa melakukan penggabungan data ke data frame dengan sintaks XM data frame, pelatihan, skor, dan menampilkan data frame-nya dengan sintaks XM data. Kemudian untuk membuat boxplotnya bisa menggunakan sintaks boxplot, skor gelombang, pelatihan, data sama dengan XM data. Kemudian mainnya itu boxplot skor kepuasan karyawan, XLab jenis pelatihan, dan YLab-nya itu skor kepuasan. Dengan warnanya sebagai berikut. Kemudian bisa melakukan penginstalan dan mengaktifkan package dengan RVAI di Mimoir. Terus untuk mengaktifkan package-nya itu bisa memakai library RVAI de Memoir. Kemudian melakukan uji mood median dengan mood test dengan sintaks sebagai berikut. Kemudian bisa langsung di running aja semua untuk soal nomor 4. Dan di sini terdapat hasilnya sebagai berikut. Di sini itu P value-nya itu 0,006162 dengan DF2 dan X square-nya itu 10,179 dengan gambar box plotnya itu seperti ini. Hal ini menunjukkan terdapat perbedaan median tingkat kepuasan karyawan yang signifikan berdasarkan jenis pelatihan yang telah diikuti. Kemudian soal nomor 5 atau uji Friedman. Di sini itu kita menginput data produktivitas karyawan sebelum, setelah 1 bulan, dan setelah 3 bulan. Terus datanya bisa dimasukin aja dan kita membuat data frame-nya dengan hasilnya itu data frame sebelum, setelah 1 bulan, dan setelah 3 bulan. Dan kita akan menampilkan data frame-nya dengan hasil dan melakukan uji Friedman, yaitu Friedman test data matrix hasil. Bisa langsung di running aja dan akan muncul tabelnya. Kemudian hasilnya itu P value-nya 4,54 pangkat 10 min 5.
Karena nilai p-value-nya ini kurang dari 0,05, maka H 0-nya juga ditolak. Dengan Friedman chi-square itu sama dengan 20 dan dp sama dengan 2. Kemudian, untuk soal nomor 6 itu uji Wilcoxon. Di sini itu kita ada sebelum pelatihan dan setelah pelatihan dengan nilai di tabel soal itu sebagai berikut, dan Wilcox test ini bisa dipakai sebelum pelatihan, setelah pelatihan, dan PRT sama dengan true. Langsung di running juga. Dan hasilnya itu p-value-nya 0,0361. Karena nilai p-value-nya ini kurang dari 0,05, maka H0 ditolak, yang menunjukkan bahwa program pelatihan karya kerja efektif meningkatkan keterampilan karyawan. Dan untuk soal terakhir yaitu uji chi-square. Di sini itu menggunakan TK matrix, dan di sini menginput nilainya dengan NRW 3 by RW 2, dan di NEMS itu ada pegawai negeri, wira swasta, petani. Kemudian dengan tingkatnya itu tinggi, sedang, dan rendah. Kemudian bisa menampilkan hasilnya dengan silang sebagai berikut. Bisa langsung di running dan muncul hasilnya itu sebagai berikut dengan nilai p-value-nya itu 0,09841, maka dapat disimpulkan nilainya p-value kurang dari 0,05, maka H0 diterima, yang membuktikan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara jenis pekerjaan orang tua dengan tingkat motivasi belajar siswa. Selanjutnya, kita akan menggunakan software Minitab. Oke, selanjutnya di sini untuk nomor 1, untuk setiap metode kita asumsikan dengan menggunakan angka. Di sini metode pertama menggunakan angka 1, metode kedua dengan angka 2, sampai metode keempat dengan nilainya itu sesuaikan saja dengan soal. Kemudian di sini bisa langsung pakai state dan pakai non parametrik. Kemudian Kruskal-Wallis karena nomor 1 ini merupakan Kruskal-Wallis. Sini untuk respon itu yang C2 dan faktornya itu yang metode. Kemudian bisa langsung di oke aja, dan hasilnya itu sebagai berikut dengan nilai p-value-nya itu 0,002. Hasilnya sama dengan di Studio. Kemudian untuk soal nomor 2, di sini ada sampel dan pengguna lift. Selanjutnya untuk nomor 2 ini uji rantes, kita bisa pakai data yang udah dimasukin ke sini, yaitu tadi 1 itu pria dan 0 itu wanita. Kemudian kita pakai state dan non parametrik, kita pakai rantes. Di sini itu pakai C2 dan klik aja OK. Di sini hasilnya itu run expected-nya itu 8 dan p-value-nya itu 0,266. Kemudian untuk soal nomor 3 dengan data seperti ini, kita pakai state dan pakai non parametrik dengan pakai main Whitney. Di sini untuk first sample itu kita pakai organisasi, dan second sample itu tidak organisasi dengan confidence level itu 95 dan klik OK. Dan hasilnya itu 154 untuk W value-nya, dan achieve confidence itu 95,69 dengan median organisasi itu 4 dan tidak organisasi itu 74,5. Selanjutnya untuk soal nomor 4 ini merupakan soal uji mood median. Di sini itu ada nilai 1 sampai 3 untuk masing-masing jenis pelatihan. Kemudian kita bisa langsung ke state dan non parametrik mood median test. Kemudian untuk di sini itu responnya itu untuk skor dan faktornya itu jenis pelatihannya. Bisa langsung klik aja dengan nilai p-value itu 0,06 dan nilai itu segini. Kemudian untuk soal nomor 5 itu adalah uji Friedman. Di sini ada periode 1, 2, dan 3 dengan sampel itu untuk masing-masing periodenya itu adalah 10 dengan hasil pengukurannya juga segini. Kemudian kita pakai state dan non
parametrik lagi, kita pakai yang Friedman. Dan di sini itu untuk responnya itu hasil pengukuran dan C2-nya itu treatment periode dan boxnya itu sampel. Dan bisa diklik OK aja dan hasilnya itu sebagai berikut. Kemudian untuk soal nomor 6 itu adalah soal Wilcoxon. Di sini itu kita bisa pakai kalkulator. Kemudian di sini itu setelah pelatihan, di sini itu selisih. Di sini expressionnya itu adalah setelah pelatihan dikurang sama sebelum pelatihan. Di sini bisa langsung di off aja. Dan di sini terpampang nilainya, kemudian bisa langsung di state aja non parametrik pakai yang satu sampel Wilcoxon dengan nilainya itu selisih. Oke, dan sini hasilnya itu 94,54 itu 5,55. Kemudian untuk nomor 7 adalah uji chi-square. Di sini itu kita pakai state, kemudian pakai tables, dan pakai chi-square test for association. Di sini itu raw datanya kita nanti jadi summarize. Dan kolom containing ini itu tinggi sampai rendah. Dan diklik aja OK. Dan hasilnya sebagai berikut. Hasil itu sama kayak di RStudio dan kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.